Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 1, suhu dan kalor, pembelajaran ke-6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Bu Arum. Hari ini kita akan belajar tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 1, suhu dan kalor, pembelajaran ke-6. Materi pembelajaran kita hari ini yang pertama menyajikan ringkasan teks eksplanasi, yang kedua hak, kewajiban, dan tanggung jawab warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan kedua gambar di atas dengan saksama. Apakah yang dapat kamu katakan mengenai kedua gambar di atas? Menurutmu, apakah yang terjadi pada gambar pertama dan kedua? Apakah kamu pernah mengalami berada pada kedua situasi tersebut? Apakah yang kamu rasakan? Diskusikanlah hasil pengamatanmu dan pengalamanmu dengan teman sebangkumu. Setiap warga yang tinggal dalam sebuah masyarakat tertentu memiliki tanggung jawab sebagai anggota masyarakat tertentu. Demikian juga sebagai warga negara Republik Indonesia. Apakah yang dimaksud dengan tanggung jawab? Simaklah bacaan berikut ini dengan saksama. Tanggung jawab warga negara. Pernahkah kamu mendengar kata-kata bijak berikut? Maju mundur suatu bangsa tergantung tanggung jawab warga negara. Apakah yang dimaksud dengan tanggung jawab? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan untuk menerima akibat dari perbuatan, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan bersama dengan orang lain. Oleh karenanya, tanggung jawab warga negara berhubungan dengan perannya di dalam masyarakat. Tanggung jawab warga negara terhadap bangsa dan negaranya dilaksanakan dengan cara melakukan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa saja tanggung jawab warga negara Indonesia? Warga negara Indonesia antara lain mempunyai tanggung jawab untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila. Warga negara Indonesia juga bertanggung jawab untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar tidak terpecah belah. Sebagai seorang siswa, kamu pun memiliki tanggung jawab. Salah satunya adalah dengan mentaati peraturan yang telah ditetapkan, baik oleh sekolah maupun oleh negara sesuai peranmu sebagai seorang siswa. Peraturan sekolah harus sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila. Peraturan sekolah juga harus sejalan dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Seorang siswa hendaknya bertanggung jawab untuk mengamalkan nilai-nilai dalam Pancasila. Nilai sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dengan menunjukkan rasa hormat kepada teman-teman yang berbeda keyakinan dan dengan menjalankan kegiatan keagamaan sesuai dengan keyakinannya. Nilai sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan menunjukkan rasa peduli kepada sesama manusia dimanapun berada. Nilai pada sila ketiga, persatuan Indonesia, dengan menjaga persatuan dan kesatuan dengan menghargai perbedaan yang ada di antara teman. Nilai sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dengan menunjukkan sikap mau mendengarkan pendapat teman lain dalam kegiatan pembelajaran dan bekerja sama. Nilai sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan mentaati peraturan sekolah yang menjamin rasa keadilan di sekolah. Menyajikan ringkasan dari teks penjelasan. Ringkasan merupakan informasi mengenai suatu hal atau kejadian yang disampaikan secara lebih singkat dan padat daripada teks aslinya. Saat membuat ringkasan, kita hanya akan mengambil intisari atau ide pokok dari teks tersebut. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat membuat ringkasan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, membaca teks bacaan dengan saksama. Kedua, menentukan ide pokok pada setiap paragraf. Ketiga, menemukan kata kunci pada setiap paragraf. Keempat, menyusun ide pokok atau kata kunci ke dalam beberapa kalimat dengan menggunakan bahasa sendiri sesuai dengan isi teks. Kelima, memperhatikan pemilihan diksi dan ejaan yang sesuai EYD.
Tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari. Pernahkah kalian mendengar ungkapan yang berbunyi, maju mundurnya suatu negara sangat tergantung pada tanggung jawab warga negaranya? Nah, ungkapan tersebut mengajak kita untuk memiliki sikap bertanggung jawab, baik pada diri sendiri maupun kepada bangsa dan negara. Sebagai warga negara yang baik, kita tentunya tidak ingin negara kita mengalami kemunduran. Oleh karena itu, kita harus berperilaku yang mencerminkan perwujudan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Contohnya antara lain yaitu sebagai berikut. 1. Memahami dan mengamalkan ideologi Pancasila, yaitu Pancasila dalam berkehidupan sehari-hari dalam berbagai bidang kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. 2. Menjaga dan memelihara nama baik bangsa dan negara di mata dunia internasional sebagai bangsa dan negara yang merdeka, berdaulat, berperadaban, dan bermartabat. 3. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan menghindari sikap dan perilaku diskriminatif. 4. Membina solidaritas sosial sebagai sesama warga negara Indonesia. 5. Meningkatkan wawasan kebangsaan agar senantiasa terbina rasa kebangsaan dan semangat berkebangsaan pada setiap diri warga negara. Penerapan sikap tanggung jawab sebagai warga negara dilaksanakan dengan cara melakukan hak dan kewajiban sebagai warga negara secara seimbang. Berikut contoh hak dan kewajiban sebagai warga negara yaitu hak warga negara Indonesia. 1. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. 2. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. 3. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan. 4. Hak atas kelangsungan hidup. 5. Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, seni budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. Kewajiban warga negara Indonesia. 1. Wajib mentaati hukum dan pemerintahan. 2. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. 3. Wajib menghormati hak asasi orang lain. 4. Wajib ikut serta dalam usaha mempertahankan pertahanan dan keamanan negara. 5. Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Oke, sekian. Terima kasih. Demikian untuk materi kita hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Cukup sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.